Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin, sahabat Sekolah Al-Qasimi Channel, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan dari topik-topik yang ada dalam buku Ramadan Madrasah Taqwa. Pada kali ini kita sudah sampai di topik paling ujung, di mana di buku ini sebenarnya terdapat 36 topik, dan di antaranya sudah kita bahas beberapa topik sepanjang Ramadan pada tahun ini. Nah, misalnya kita lihat ada 7 bagian di buku ini. Ada Ramadan Madrasah Karakter Takwa, Ramadan Madrasah Memanusiakan, Madrasah Keluarga, Madrasah Al-Quran, Madrasah yang Memerdekakan, kemudian juga Madrasah Peradaban, sampai kepada lulusan Madrasah Ramadan. Pembahasan terakhir kita sudah kaji profil lulusan Ramadan. Memang tidak semua topik kita bahas dalam channel YouTube ini, hanya beberapa saja kita sesuaikan. Dan sekarang kita masuk kepada penghujung topik, yaitu falsafah bayi. Saudara yang dimuliakan Allah, karena kita sudah usai melaksanakan ibadah Ramadan dan kita sudah memasuki di bulan Syawal, biasanya tradisi umat Islam di Indonesia melakukan kegiatan halal bihalal. Dan ketika melakukan halal bihalal, biasanya guru-guru kita menyampaikan hadis dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innallaha azza wa jalla farada siyama ramadhana wa sanantu qiyamahu faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minaz zunubi kayaumi waladathu ummuhu. Sesungguhnya Allah yang maha mulia, lagi maha tinggi, mewajibkan puasa Ramadan, dan aku menyunnahkan salat malam pada malam harinya. Maka barang siapa puasa Ramadan dan salat malam dengan mengharapkan ridha Allah, semata-mata ikhlas hanya karena Allah, maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang dilahirkan ibunya. Ini yang menarik. Kharaja minadz zunubi kayaumi waladathu ummu. Dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti di hari di mana ia dilahirkan oleh ibunya. Seperti bayi. Ini perumpamaan yang sangat indah sekali. Kalau kita renungkan, bayi itu paling tidak ada 5 falsafahnya, filosofinya. Yang pertama adalah, bayi itu makhluk yang tidak berdosa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam Islam tidak ada istilah dosa keturunan. Ketika seseorang itu lahir, dia tidak akan terbebani dengan dosa yang dilakukan oleh orang tuanya atau nenek moyang. Dia lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Begitulah idealnya orang yang telah melaksanakan ibadah Ramadan. Setelah usai Ramadan, maka ia akan menjelma seperti bayi, dalam arti dia tak punya dosa. Dia memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia laksana bayi. Hanya saja saudaraku, tak seorang pun di antara kita yang mengetahui apakah kita ini sudah memperoleh ampunan Allah atau belum. Meskipun Nabi Muhammad SAW sudah memberikan sinyal kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, maka dosa-dosanya akan diampuni, di mana dosa itu dilakukan pada masa lalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan qiyamul lail di malam-malam Ramadan, dia salat dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas hanya karena Allah, maka juga dosa-dosa masa lalunya akan diampuni. Jadi relevan sebenarnya. Bahkan Rasulullah SAW juga sampai mengancam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadhana summa salakha qabla an yughfaralah. Terhina dan terpuruklah seseorang yang menyaksikan kedatangan Ramadan. Kemudian ketika Ramadan berakhir, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, jadi
Kalau kita betul-betul beribadah, insya Allah kita diampuni. Tapi kan tidak ada kepastian. Apa buktinya kita dapat ampun dari Allah? Oleh karena itu kita hanya bisa berharap dan terus meneruslah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita dikatakan dosa-dosa kita diampuni, tapi kita ini kan manusia yang lemah. Setiap saat bisa saja kita melakukan kehilapan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap keturunan anak Adam itu kata Nabi, mereka itu selalu bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik mereka yang bersalah itu adalah mereka senantiasa bertaubat kepada Allah. Maka beristighfarlah. Dan ingat, Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Di antara ciri orang yang berpuasa itu adalah untuk bertakwa, dan di antara ciri-ciri orang bertakwa itu adalah al-mustaghfirina bil ashar. Mereka senantiasa beristighfar di waktu sahur. Maka setelah Ramadan ini, ayo kita terus bangun sepertiga akhir malam, kita isi sepertiga akhir malam itu beristighfar, mengharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sampai kemudian kita menghadap Allah dalam keadaan terampuni sehingga kita mendapatkan kebahagiaan hakiki sampai akhirat kelak nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Falsafah bayi yang kedua adalah bayi itu disenangi oleh banyak orang. Bayi ketika lahir dia bersih, gemes, sehingga membuat orang sayang pada bayi itu. Bahkan senang sehingga menciumnya. Begitulah idealnya. Orang yang telah usai menjalani ibadah Ramadan, seharusnya dia tampil menjadi sosok yang disenangi oleh banyak orang. Tidak hanya dalam artian fisik seperti bayi tentunya, tetapi ruhaninya bersih, tanpa dosa, tanpa noda. Karena dia sudah beristighfar kepada Allah, lalu dia menjelma menjadi sosok manusia yang memiliki hati yang suci, kemudian menampilkan akhlak yang mulia. Maka ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat orang-orang seperti ini, di mana selama Ramadan dia telah ditempa untuk gemar beribadah, mampu mengendalikan nafsu syahwatnya, mampu dia memelihara lisan dan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pasti semua manusia normal menyukai ahli ibadah dan berakhlak mulia. Dan kondisi inilah yang harus kita pertahankan. Jangan pula ketika Ramadan kita rajin ke masjid, sesudah Ramadan kita tak lagi ke masjid. Ketika Ramadan kita penuhi hari-hari kita dengan tilawah Al-Quran, mampu menahan lisan kita tak banyak menggunjing orang. Tapi justru berakhir Ramadan kita tak lagi bersentuh dengan Al-Quran. Kita masih juga menyakiti hati orang, apalagi menzalimi orang. Tidak demikian. Jadilah kita menjadi pribadi yang gemar beribadah, lalu menampilkan akhlak mulia, dan kita menyayangi, mencintai sesama, dan tentu orang pun menyayangi kita, yang pasti Allah Subhanahu wa taala pun akan menurunkan rahmatnya kepada kita. Dua. Yang ketiga, falsafah yang bayi ketiga adalah ketika berada pada kondisi yang tidak normal, si bayi itu memberi respon penolakan. Dia tidak nyaman. Misalnya, jika seorang bayi sedang haus, lapar, sedang buang air kecil atau buang air besar, ia akan merespon dengan tangisan. Dia tidak nyaman dengan kondisi itu. Dia tidak nyaman bergelimang kotoran. Tidak pula menerima kondisi yang menyalahi kodratnya, yang hanif, yang cenderung pada kebenaran, yang cenderung kepada kesucian dan kebersihan. Saudara dimuliakan Allah. Selama Ramadan, kita sudah berupaya menjadi hamba yang baik. Kita dilatih beribadah sepanjang Ramadan. Maka ketika itu seharusnya kita demikian merasa nyaman di jalan yang benar. Hidup ini saudaraku hanya dua pilihan. Kita menjadi hamba Allah atau menjadi budak setan. Kalau kita menjadi hamba Allah, pasti bahagialah kalbu kita. Karena memang kita ini diciptakan Allah dengan unsur ruh yang memiliki fitrah, yang bersifat hanif, yang cenderung pada kebenaran. Ketika manusia berada pada kebenaran dan ketaatan secara mutlak kepada Allah, tiada kebahagiaan yang tertinggi dari itu. Disitulah kekat kebahagiaan kita. Maka ketika seseorang itu dihadapkan pada kondisi yang menyimpang, melanggar aturan, ia tidak akan diam. Apalagi menikmati kejahatan itu, tidak. Dia pasti menolak. Maka karakter mereka setelah Ramadan pasti menjadi sosok yang anti maksiat.
menolak, memerangi segala bentuk kezaliman yang menyalahi kodrat manusia. Maka dia akan tampil menjadi orang yang membela kebenaran, yang suka kedamaian, yang menebar cinta kasih kepada sesama, rahmatan lil alamin, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saudaraku, kemudian yang keempat, falsafah bayi yang baru lahir itu tidak menyimpan sifat benci dan dendam atau dengki kepada orang lain. Tidak ada kan? Bayi lahir tiba-tiba melihat orang-orang di sekitarnya cemberut, benci, dendam, mungkin ada yang bersengketa dengan orang tuanya. Dia tidak tahu itu. Dia masih suci, dia bersih. Tidak ada sifat dendam dan dengki. Sebagaimana halnya iblis yang mendengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Tidak. Maka Ramadan telah mendidik kita untuk menghindari berbagai sifat negatif. Termasuk ujaran kebencian, mencela, atau mengajak orang lain berkelahi. Ketika ada orang yang mengajak kita berkelahi, bukankah Rasulullah mengajarkan, katakanlah inni shaim, aku ini sedang berpuasa. Sehingga kita tidak mungkin melakukan hal itu. Maka orang yang telah lulus dari pendidikan Ramadan tidak akan menyimpan rasa permusuhan. Hatinya lapang, mudah memaafkan, meskipun orang itu tidak minta maaf kepada dia. Dan dia senang membantu orang yang membutuhkan. Karena memang selama Ramadan kita dilatih untuk merasakan rasa lapar dan dahaga orang-orang yang tidak mampu. Kita dibimbing oleh Allah untuk berbagi, berempati, mengeluarkan zakat fitrah, dan kemudian gemar berinfak. Karena memang Ramadan membentuk orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa itu diantaranya adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-munfikin. Mereka itu orang yang gemar berinfak. Tidak hanya mengeluarkan yang wajib berupa zakat mal bagi yang mampu, tetapi juga mereka akan mengeluarkan harta mereka yang cintai kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Kalau sudah mereka ini sering berbagi, mampu memberikan sesuatu yang dicintai kepada orang-orang yang membutuhkan, maka tak mungkin pula dia mengotorinya dengan sifat-sifat yang menzalimi, yang merusak hubungan sesama manusia, memutuskan silaturahim, menebar fitnah sana sini. Tentu dia jauh dari perilaku itu. Saudara yang dimuliakan Allah. Yang terakhir adalah falsafah bayi itu tidak bersifat tamak dan rakus. Ketika ia menyusui pada ibunya, secara alamiah ia akan berhenti saat kebutuhannya terpenuhi. Ramadan juga mendidik seseorang mukmin untuk mengendalikan nafsu serakah. Jangankan makan yang haram, yang halal saja. Kita sudah dididik untuk menjauhinya. Selama Ramadan kita berpuasa, kita punya makanan yang halal sebenarnya, tapi tidak kita cicipi. Begitulah Allah mendidik kita untuk mampu mengendalikan syahwat kita dari makanan yang halal pun kita mampu, apalagi yang haram. Oleh karena itu, setelah Ramadan jadilah kita pribadi yang tidak rakus, yang tidak tamak. Karena rakus dan tamak ini juga menjadi biang kerok terjadinya permusuhan-permusuhan dalam kehidupan ini. Terjadinya ketidakseimbangan, kecurangan, kebohongan, korupsi, kolusi, saling menzalimi satu sama lain hanya untuk memenuhi kebutuhan yang tak pernah terpenuhi karena keinginannya lebih besar daripada kebutuhannya. Akhirnya kejahatan demi kejahatan terjadi di sekitar kita. Maka jadilah orang-orang yang tawadhu, yang qanaah, yang zuhud memasuki Syawal. Jiwa kita harus lebih mantap menjadi pribadi yang cerdas, berorientasi pada akhirat. Menikmati dunia hanya untuk menyemai benih kebahagiaan yang kelak dituai di negeri akhirat. Dunia hanya dalam genggaman tangan, bukan bersemayam di dalam hati. Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah orang yang kaya itu disebut orang yang banyak harta, tetapi sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya, kaya kalbunya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak lihat bagaimana bentuk wajahmu, fisikmu, harta kekayaanmu, tapi yang dipandang Allah, yang ditatap Allah
adalah kalbu dan amal perbuatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan istiqamah dalam ketakwaan itu. Tidak saja kita menyemai kebaikan selama Ramadan, tetapi pasca Ramadan kita juga berupaya menjelma menjadi hamba Allah yang muttaqin, laksana baik, yang bersih, yang suci dari dosa-dosa, yang disenangi orang, yang senantiasa menolak segala bentuk kejahatan yang menyalahi kodratnya, yang tidak rakus dan tidak tamak dan juga tidak menyimpan dendam kepada sesama. Saudaraku, demikian kajian kita pada hari ini dan berakhirlah sudah kajian kita dalam buku Ramadan Madrasah Taqwa. Insya Allah kita akan lanjutkan channel ini nanti dengan kajian buku-buku yang telah kami tulis sebelumnya dan insya Allah bermanfaat bagi umat. Jangan lupa kembangkan, dukung channel ini dengan like, subscribe, kemudian comment and share. Indah betul berbagi, tapi harus dengan ikhlas karena Allah semata. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.